video kali ini kami akan memberikan tutorial pembuatan cuka kayu. Jadi sebelum kita bicara terlalu jauh tentang cuka kayu, paling baik kita jelasin dulu nih, apa sih cuka kayu itu? Cuka kayu atau yang biasa disebut dengan asap cair adalah suatu cairan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan limbah permukaan lahan seperti kayu, ranting, dan daun yang dibuat dengan proses pengumuman asap atau pembuatan arang. Jadi sebelum kami melakukan praktek langsung pembuatan cuka kayu, kami sudah dibekali ilmu tentang cuka kayu oleh salah satu tim ahlinya. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Jadi yang kita butuhin pertama kali yaitu bahannya. Nah, untuk bahannya sendiri kita bisa menggunakan hasil pemanfaatan limbah pembukaan lahan seperti kayu, ranting, dan daun serta tangkos sawit. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman brigade menggunakan limbah kayu karet sebagai bahan baku pembuatan cuka kayu. Sebenarnya pembuatan cuka kayu itu sangat mudah loh. Alat dan bahannya juga sederhana. Jadi yang kita butuhin itu cuma satu buah drum sebagai tungku bakar dan tungku bahan. Lalu kita membutuhkan sebuah bambu. Bambu itu digunakan untuk pendingin si cuka kayunya. Lalu kita membutuhkan satu buah tabung sebagai penampung asap dan wadah sebagai penampung cukanya. Selanjutnya, bahan yang udah kita siapin terus kita potong-potong dengan tujuan agar mempermudah penyusunan di dalam tungku bahan. Nah, nyusunnya juga nggak boleh sembarangan lah teman-teman. Nyusunnya harus tegak lurus ke atas. Jadi yang pertama kali disusun itu adalah ukuran kayu yang lebih besar. Kemudian atasnya kita susun menggunakan kayu-kayu kecil seperti ranting pohon atau dedaunan. Nah, setelah semua bahan tersusun rapi, selanjutnya kita hidupin deh si tungku bakarnya. Tapi teman-teman harus ingat, apinya nggak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti kayunya cepat terbakar. Karena proses pembuatan cuka kayu bukan membakar kayu, tapi kita melakukan pengasapan pada kayu agar bisa menghasilkan asap yang lebih banyak. Kalau asapnya udah banyak, otomatis hasil cuka kayunya juga akan lebih maksimal. Setelah apinya nyala, pasti bakalan keluar asap tuh. Nah, saat asapnya udah mulai keluar, yang harus kita lakukan adalah menutup lubang-lubang atau sela-sela yang ada pada drum. Jadi jangan sampai ada oksigen yang masuk ke dalam drum itu. Kita bisa menggunakan tanah liat untuk menutup celah-celah pada drum itu. Gimana sih ciri-ciri cuka kayu yang udah bisa kita tampung? Jadi ciri-cirinya bisa kita lihat dari perubahan si asapnya. Ketika asapnya sudah berwarna putih kebiru-biruan, maka cuka kayu sudah bisa kita tampung. Karena pada awal proses pembakaran, asap yang keluar akan berwarna hitam pekat atau gelap serta terasa berat sekali, karena di dalam asap tersebut masih terdapat kandungan kadar air dari bahan bakunya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman brigade menggunakan bambu dan air sebagai alat bantu pendingin untuk cuka kayu tersebut. Jadi, kenapa harus menggunakan air dan bambu? Sebenarnya pakai bambu aja udah bisa kok teman-teman. Cuman kali ini teman-teman brigade menggunakan air dengan tujuan agar mempercepat proses pengemunan asap di dalam bambu tersebut, dan hasil cuka kayunya akan lebih cepat didapat dan hasilnya juga banyak. Nah, lihat tuh, cuka kayunya udah mulai ngalir kan? Jadi, untuk satu kali proses pembakaran dengan bahan baku yang full itu bisa menghasilkan 7-10 liter loh teman-teman. Lumayan kan? Sebenarnya tujuan dari pembuatan cuka kayu itu adalah untuk memanfaatkan limbah bekas pembukaan lahan agar tidak terbakar sia-sia, serta meminimalisir hotspot atau titik api. Karena bahan baku seperti kayu bila dibakar itu membutuhkan proses yang cukup lama untuk terurai.
memungkinkan dengan mudah akan terbaca oleh satelit dan jadilah sebuah hotspot. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang berjuta manfaat si cuka kayu ini serta tingkat kualitasnya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.